700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Itu sebenarnya efek debat itu tidak terlalu signifikan, Mbak, untuk nasional ya. Kasih catatan bahwa publik kita kalau menurut data survei itu tidak suka dengan sosok atau capres yang arogan, yang kemudian suka menyerang. 2-3 tahun itu Gen Z rupanya suka dengan gagasan yang dikemas secara kreatif. Kalau debat kemarin yang disampaikan oleh capres begitu, saya sangat yakin Gen Z tidak akan tertarik. Halo Tribuners, Tribun on Fokus menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Persaingan antar para paslon kian memanas jelang waktu Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024 yang semakin dekat begitu. Usai Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena telah keliru menyebut jumlah anggaran Kementerian Pertahanan senilai 700 triliun rupiah. Ini Ganjar Pranowo ikut dilaporkan karena dianggap telah mendesak Capres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal data pertahanan. Dalam debat Capres ketiga yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 yang lalu, Ganjar Pranowo menilai telah memaksa Menhan Prabowo Subianto untuk membuka data yang bersifat rahasia negara. Lalu bagaimana kacamata pengamat soal para kandidat yang berujung dilaporkan ke Bawaslu pasca debat Capres kemarin? Saya akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan. Halo Bang Ali, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Tini. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Ali sudah bergabung dengan kami di Tribun on Fokus hari ini. Baik. Sebagai pengantar Bang, ini bagaimana Bang Ali melihat baik pelaporan terhadap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ke Bawaslu pasca debat Capres kemarin ini Bang? Iya, kalau istilah saya begini, Mbak. Ini debat pasca debat. Jadi begitu. Jadi setelah debat terjadi debat berikutnya. Jadi istilahnya begitu sekarang yang rame. Nah, tapi saya ingin menyoroti soal elektoralnya, Mbak. Kebetulan memang saya peneliti politik, jadi agak lebih banyak nanti bicara soal efek elektoral debat gitu. Nah, pertama saya ingin sebelum nanti saya mengomentari soal pelaporan itu, saya ingin menjelaskan soal berapa persen menurut data survei sebenarnya debat itu efek elektoralnya. Nah, data-data survei termasuk data survei kami, Lembaga Arus Survei Indonesia, itu sebenarnya efek debat itu tidak terlalu signifikan, Mbak, untuk nasional ya. Beda dengan misalkan debat dilakukan di satu daerah, di kota besar, karena hampir semua mayoritas menyaksikan debat. Tetapi kalau kita bicara debat dengan populasi nasional, itu menyaksikan debat itu tidak lebih dari sekitar 50-60%. Jadi masih banyak sekali warga kita itu yang tidak menyaksikan debat. Bahkan di Gen Z saja kita pernah melakukan survei Gen Z, kita tanya yang menyaksikan debat berapa persen. Gen Z itu adalah usia 17 sampai 23 tahun. Itu yang menyaksikan debat itu sekitar 70%. Padahal Gen Z adalah kelompok kelas menengah terdidik yang harusnya mereka itu lebih kritis, lebih aktif melihat debat. Apalagi kalau kita bicara publik secara umum, pasti sebagian besar tidak melihat debat. Nah, efeknya itu sekitar 5-10%, Mbak, debat. Itu kalau misalnya debat
mampu ya dilakukan dengan baik, atraktif, menyuguhkan gagasan dengan sangat apik begitu. Tetapi kalau debat kemudian lebih banyak pergunjingan, kemudian serang sana sini, justru bukan efek elektoral yang didapat, bukan berkah elektoral, tapi bisa jadi musibah elektoral. Nah, saya ingin beri catatan soal serang menyerang di debat. Harus dikasih catatan bahwa publik kita kalau menurut data survei itu tidak suka dengan sosok atau capres yang arogan, yang kemudian suka menyerang. Makanya kalau kita lihat artikulasi beberapa atau performa ya, beberapa paslon kemarin ada satu yang menyerang, ada yang satu bertahan ya. Bahkan kalau kita perhatikan yang menyerang dua, yang satu bertahan, kira-kira begitu. Nah, belum tentu yang menyerang punya efek mendapatkan berkah elektoralnya. Jangan-jangan yang diserang karena dizolimi, kira-kira begitu, diasosiasikan itu, maka bisa jadi dapat efek elektoral atau berkah elektoralnya. Makanya hati-hati dengan debat, harus benar-benar debat adalah forum artikulasi gagasan, debat adalah forum untuk meyakinkan publik, untuk menarik simpati publik, apa-apa yang mau dikerjakan nanti ketika menjadi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, gitu Pak. Baik, berarti bisa saya katakan bahwa debat nasional itu sebenarnya tidak mempengaruhi secara keseluruhan masyarakat, begitu ya Bang ya? Tidak memengaruhi, bahkan kalau saya mengutip istilahnya Pramoedya Anantatur ya, debat itu bagaikan badai dalam secangkir kopi. Jadi dia rame tapi dipergunjingkan di elit kelas menengah terdidik, orang-orang kritis yang mereka mengakses informasi dan aktif melihat perkembangan politik begitu. Tetapi bagi masyarakat grassroots yang daily activity-nya adalah pagi ke ladang, pulang sore dan kemudian malamnya nonton sinetron, debat itu tidak punya efek elektoral bagi mereka. Dan itu 50% lebih, Pak. Hampir 50% warga kita tidak peduli dengan debat capres-cawapres. Makanya sebenarnya efeknya secara statistik 5-10%. Itu pun dengan catatan debat itu dimanfaatkan betul untuk menyampaikan gagasannya, bukan saling serang ya gitu. Karena catatan saya, menurut temuan survei, menyerang lawan, karena masyarakat kita itu mayoritas adalah orang timur ya, tidak suka dengan orang yang gagah-gagahan begitu. Kita dulu pernah menyaksikan juga 2009 antara SBY dan Pak JK, itu kan Pak JK lebih kelihatan dominan dan lebih kelihatan menyerang begitu ya. Tetapi rupanya secara elektoral yang dapat limpahnya adalah SBY. Ini hati-hati dengan dua paslon ya, baik Ganjar maupun Anies. Ketika forum debat itu dipakai untuk menyerang lawan, itu hati-hati secara elektoral. Tidak kemudian membuat pemilih mencintai dia, tapi justru malah nanti sebagian berlari. Nah, itu harus dikasih catatan, harus di-highlight itunya, Mbak. Ya, baik. Ini berarti bisa dikatakan bahwa debat sekarang itu berubah menjadi tempat untuk saling menggunjing begitu ya, Bang? Bukan untuk beradu gagasan malahan begitu. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Jujur saya katakan, Mbak, 3 debat ini yang paling bagus adalah debat cawapres kemarin. Itu gagasannya lebih muncul. Debat pertama dengan debat kedua ya, debatnya capres itu dari awal ya, pembukaan saja itu sudah mulai kelihatan aroma-aroma penyerangan-penyerangan begitu. Nah, termasuk sebenarnya saya secara pribadi agak menyayangkan Anies Baswedan yang di debat pertama itu mendapat simpati publik ya, tone-nya positif. Nah, dalam debat yang kedua ini memang banyak diperbincangkan, tapi sentimen negatifnya tinggi. Kenapa? Karena memang jujur, masyarakat kita itu tidak suka orang menyerang. Apalagi urusan yang tidak terkait dengan tema ya. Urusan 340 ribu hektar dan seterusnya itu kan tidak punya kolerasi langsung ya dengan urusan pertahanan sebenarnya, dan agak dipaksakan begitu. Termasuk penilaian dengan kredit angka yang sangat kecil itu 11 dari 100, atau kalau 10 berarti kan 1,1, Mbak.
itu Ya. kan sangat kecil. Dan kalau kita misalkan komparasi dengan dosen saja, dosen killer itu juga tidak tega memberikan skor nilai itu segitu begitu loh. Dosen killer itu ngasih nilai masih 5, sekitar 5 ya, dari 10 begitu. Dosen killer itu di kampus. Nah, ini ngasih nilai 1,1. Nah, itu juga sebenarnya nggak tepat ya. Karena kita juga ingin melihat eh, para calon pemimpin masa depan Indonesia itu adalah orang-orang yang kategorinya negarawan gitu loh. Negarawan itu ya mengabaikan urusan-urusan pribadi. Yang dibicarakan adalah urusan negara, yang dibicarakan adalah gagasan, yang dibicarakan adalah programatik begitu, Mbak. Baik. Tadi seperti yang disinggung bahwa sebenarnya adalah debat antara perbandingan antara debat capres dan cawapres lebih unggul gagasannya ke cawapres daripada capres yang akhirnya berujung saling lapor begitu ya Bang ya. Ini kita coba bedah satu-satu ya Bang. Ini soal saling lapor antara capres yang satu dengan capres yang satunya. Ini yang pertama adalah Anies Baswedan dilaporkan karena pertanyaan soal anggaran 700 triliun. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu. Namun menurut Bang Ali sendiri ini sebenarnya yang dilontarkan Anies ini apakah sah-sah saja di panggung debat atau memang tidak layak begitu Bang? Kalau bicara sah tidak sah, menurut saya bisa dikatakan sah, tapi mungkin pantas tidak pantas ya tepatnya. Hmm. Kalau sah tidak sah kan yang punya otoritas kan KPU, penyelenggara pemilu. Kalau tidak sah udah otomatis di semprit KPU ya, artinya offside gitu. Tapi kemarin kan dibiarkan berlangsung, berarti apa yang disampaikan Anies tidak masalah secara aturan begitu. Nah, cuman kita bicara etik politik mungkin. Kita bicara soal kepantasan. Kenapa? Karena kalau misalkan yang muncul ke permukaan adalah serang secara personal, nanti gagasan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh paslon itu akan tenggelam. Nah, itu yang kita khawatirkan karena jujur debat capres ini belum memunculkan gagasan yang apa ya, kemudian memukau. Beda ketika kita melihat debat cawapres kemarin, itu relatifly pasangan katakanlah cawapres dari 02 ya, Gibran Rakabuming Raka, itu relatifly mampu menjelaskan gagasan secara detail dan panjang. Nah, kita belum temukan lagi satu capres yang bisa menyampaikan gagasan seperti itu. Nah, kita tunggu. Harapan saya kemarin posisi capres ya tiga paslon ini ya, di debat kedua itu lebih menonjolkan gagasan dan mengurangi gimmick, apalagi saling serang personal gitu. Itu harapan kami ya sebagai warga negara begitu. Tetapi faktanya terulang. Nah, masih satu kesempatan lagi sebenarnya bagi capres maupun cawapres untuk lagi-lagi menyampaikan gagasan secara utuh, secara atraktif, secara unik, dan secara kreatif. Karena gini Mbak, kita kemarin ada survei nasional Gen Z ya respondennya usia 17 sampai 23 tahun itu Gen Z rupanya suka dengan gagasan yang dikemas secara kreatif. Kalau debat kemarin yang disampaikan oleh capres begitu, saya sangat yakin Gen Z tidak akan tertarik, tidak akan merubah preferensi mereka. Karena debat ini kan sebenarnya menjadi forum, menjadi medium untuk menarik para pemilih undecided voter dan swing voters. Data-data survei mengatakan swing voter dan undecided voter ya itu masih tinggi, Mbak. Bahkan di survei kita Gen Z itu swing voter masih 54%. Jadi ada sekitar 54% itu masih bisa berubah pilihannya. Nah, di survei nasional dengan responden menyeluruh, Litbang Kompas bahkan 28% itu mengatakan pemilih masih undecided, masih belum menentukan pilihannya. Nah, debat itu harus dijadikan sebagai medium untuk mengagregasi apa sih aspirasi publik, apa keinginan publik, kemudian dijawab di debat itu untuk kemudian menarik simpati mereka dalam rangka nanti mengejar suara mereka begitu. Tetapi kalau misalkan yang menonjol adalah
gimmick kemudian saling serang personal, alih-alih insentif elektoral, jangan-jangan malah disinsentif elektoral yang didapatkan dari debat itu. Nah, itu Mbak. Baik, berarti ini hanya capres hanya memiliki satu kesempatan untuk kemudian mengambil hati para Gen Z begitu ya Bang ya? Betul, betul. Satu lagi Mbak, sebenarnya lapor melaporkan ini juga menurut saya kurang relevan ya. Karena mungkin evaluasi lebih tepatnya, evaluasi memberikan masukan kepada penyelenggara dan kepada paslon bahwa debat lebih difokuskan ke memunculkan gagasan. Tetapi kalau saling lapor melapor justru malah negatif nanti. 02 itu sudah mendapat sentimen positif karena Pak Prabowo kelihatan sabar ketika diserang. Itu sudah satu poin sebenarnya. Tetapi kalau misalkan timnya justru melakukan perlawanan balik dengan melaporkan Pak Anies dan Pak Ganjar, justru jangan-jangan nanti malah negatif pesan di publik karena nanti dianggap arogan begitu. Karena sekali lagi publik tidak suka dengan tokoh, sosok, apalagi calon presiden yang arogan. Publik tidak suka. Jadi kalau debat itu sebaiknya justru merangkul, menyapa, mau bersalaman gitu. Kemarin kan ada dua paslon yang tidak salaman, itu disayangkan sebenarnya karena Iya. tidak memberikan pendidikan politik yang baik untuk publik. Kalau di atasnya begitu, nanti berarti kalau ada ribut-ribut di bawah, nggak perlu wajib salaman karena para calon pemimpin tidak mau salaman gitu. Padahal harus membedakan forum debat selesai, semua harus saling merangkul. Baik, kalau melihat satu momen itu, Bang, melihat bagaimana kemudian Pak Prabowo tidak mau bersalaman dengan Anies, akhirnya kemudian saling memanas. Apakah itu bentuk suatu kekecewaan Pak Prabowo kemudian yang diterjang oleh Anies saat debat itu? Iya, sebenarnya dua-duanya. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu ya. Apakah Pak Prabowo yang salah nggak mau menyalami atau Anies yang salah dan tidak mau menyalami. Dua-duanya harus merasa perlu salaman. Kalau kita perhatikan kemarin, meskipun satu punya alasan dan satu lagi punya alasan, Pak Prabowo alasannya sebagai senior yang harus eh, mengawali salaman adalah Anies yang lebih junior gitu ya. Kemudian Anies mengatakan apa namanya menghampiri Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo sudah tidak ada. Nah itu sebenarnya menurut saya alasan kurang tepat. Ya dua-duanya harus ada kesadaran setelah debat ya selesai. Semua harus berangkulan. Itu mencirikan bahwa calon pemimpin kita adalah negarawan, Pak. Tapi kalau misalkan forum debat dibawa sampai pasca debat, bahkan meruncing dan mengkristal ke urusan hukum, nah ini sebenarnya disayangkan. Karena forum debat ya forum debat gitu. Jangan kemudian terjadi debat lagi pasca debat. Nah, bukan debat ilmiah lagi kan, debat di meja hukum kan begitu. Nah, itu yang kita sayangkan begitu, Mbak. Baik, ini kemarin Anies juga sempat memberikan nilai 11 dari 100 untuk Prabowo yang berujung akhirnya terhadap laporan begitu. Apakah ini termasuk upaya untuk membuka seseorang memberikan pendapat atau penilaian begitu, Bang? Ya, sebenarnya penilaian itu angka itu sebenarnya tidak pas ya diberikan kepada seorang Anies Baswedan kepada Prabowo sebenarnya. Apalagi, nah saya harus secara objektif Mbak mengatakan bahwa kerja Menhan dalam temuan survei, kita pernah melakukan survei kinerja para menteri begitu. Menhan termasuk top 3, masuk top 3 kementerian dengan kinerja terbaik begitu. Nah, kalau misalkan Pak Anies Baswedan memberikan skor 1,1 ya dari 10 dan 11 dari 100 itu sangat rendah. Sangat rendah meskipun menurut saya juga tidak perlu dilaporkan, Hmm. yaitu sebagai ini aja sebagai bagian dari pengetahuan publik bahwa seperti itu karakter capres A dan seperti itu karakter capres B gitu aja sebenarnya. Tidak perlu sampai masuk ke ranah hukum. Sebagai pengetahuan publik aja. Sebenarnya itu aja Mbak kalau menurut saya ya. Mm-mm. Karena semakin melaporkan akan semakin menambah panasnya setelah debat kemarin begitu ya, Bang ya, saling melaporkan begitu. Ya, menambah panas dan tidak produktif. Lagi-lagi gagasan akan tenggelam karena 2 kali debat belum muncul gagasan secara utuh.
Tapi kemudian malah tertutup dengan ingar-bingar hiruk pikuk cenang perenang urusan hukum, ricuh pasca debat gitu. Nah ini disayangkan. Sekali lagi debat ini adalah forum strategis karena meskipun eh, daya jangkaunya tidak bisa 100% ke publik, tetapi paling tidak kelas menengah terdidik itu diberikan satu pendidikan politik, diberikan satu kesadaran, dan diberikan informasi yang lengkap. Apa bedanya antara paslon A, paslon B, paslon C? Kalau kita perhatikan dalam debat-debat itu kan belum muncul diferensiasi yang menonjol, Pak. Diferensiasi yang kuat. Apa sebenarnya sih gagasan utama dari paslon 01, bagaimana gagasan utama 02, gagasan utama 03 ini belum belum begitu mencolok ya, belum begitu keluar dari masing-masing capres. Yang selalu muncul adalah justru gimmick kemudian saling serang, itu yang kita sayangkan. Nah, makanya kesempatan tinggal sekali. Kesempatan ketiga ini jangan disia-siakan. Capres harus fokus kepada penyampaian gagasan. Tapi lagi-lagi karena waktu terbatas, sebaiknya setiap capres mampu menyajikan, mampu menyampaikan gagasan secara singkat, padat, dan bisa dicerna oleh masyarakat awam gitu, masyarakat banyak. Itu, Pak. Baik, ini kemudian beralih ke paslon nomor 3 ya Bang ya. Ini Ganjar Pranowo dinilai mendesak Prabowo Subianto untuk mengungkapkan rahasia negara ke publik. Dan akhirnya Ganjar ini dilaporkan meskipun Prabowo menolak menjawab atau membuka data yang diminta Ganjar begitu. Ini dari kacamata Bang Ali sendiri, seperti apa Bang terkait pelaporan terhadap Ganjar ini? Apakah memang benar data yang dipertanyakan oleh Ganjar itu memang data-data rahasia dan tidak boleh diungkap ke publik begitu? Ya, memang sebagian data negara, khususnya pertahanan, itu memang ada yang dirahasiakan. Tetapi eh, yang perlu digarisbawahi memang Prabowo ketika ditanya itu tidak memberikan penjelasan apapun. Itu yang disayangkan. Harusnya Pak Prabowo sedikit menyampaikan gambaran umumnya. Tidak kemudian dibuka semua, tapi gambaran umum. Tapi lagi-lagi jawaban Pak Prabowo adalah cari forum khusus. Nah, itu juga sebenarnya jawaban yang kurang tepat karena harusnya tetap dibuka sebagian, tapi sebagian sampaikan, sebagian tidak boleh dibuka. Ini yang boleh dibuka kan gitu. Tapi ketika ditanya balik Pak Prabowo memang, ketika ditanya balik Ganjar, Pak Prabowo tidak menjelaskan apapun soal data itu. Nah itu juga menurut saya jawaban yang kurang tepat. Harusnya tetap disampaikan dan nanti disampaikan saja. Ini yang boleh diketahui publik, ada yang tidak boleh diketahui publik. Karena di negara demokrasi seperti kita, seperti Indonesia ini, ya semua harus terbuka, semua harus transparan dan disampaikan saja. Ini yang boleh dibuka, ini yang tidak boleh gitu, nggak ada masalah. Tetapi kan kalau nggak sama sekali dan mencari forum khusus, itu kan justru publik bertanya-tanya apa yang sudah dikerjakan oleh Kemenhan kan gitu. Nah, padahal kalau kalau kita cek di Google kan sebenarnya sudah banyak. Apakah ini ketidakmampuan Pak Prabowo untuk menyampaikan gagasan dalam waktu yang singkat atau seperti apa? Itu juga satu penilaian bagi publik. Tapi lagi-lagi ketika persoalan itu dilaporkan oleh timnya Pak Prabowo ini juga disayangkan. Menurut saya debat ya debat. Jangan kemudian debat masuk ke meja hukum. Karena debat adalah forum menyampaikan gagasan. Ketika ada salah data, ya kan, ada salah ucap dan seterusnya. Sebenarnya lebih kepada anjuran yang seperti itu jangan diulangi lagi begitu. Bukan kemudian itu dilaporkan. Saya tetap menyayangkan saling lapor ini, saya agak menyayangkan itu, Mbak. Karena tidak tepat gitu. Itu seolah-olah nanti membatasi dalam forum debat. Debat tidak boleh bicara kemana-mana. Meskipun rambu-rambunya harus ke gagasan, tetapi kalau saling lapor melapor nanti capres, cawapres pada takut nanti menyampaikan gagasannya dan menyampaikan data-data. Padahal kalau data salah dikoreksi saja. Kan begitu, Mbak. Baik, ini kan saling serang antara Anies Ganjar kemudian ke Prabowo begitu, Bang. Yang terbanyak adalah Anies dan Ganjar ke Prabowo begitu. Apakah ini akan berdampak negatif atau malah positif ke Prabowo Gibran begitu, Bang, akhirnya? Nah, bacaan saya justru berdampak ke positif
berdampak positif ke Prabowo Gibran ketika Prabowo Gibran menyikapi dengan bijak. Nah, tetapi dengan misalkan timnya melaporkan balik Pak Ganjar dan Anies Baswedan, nah saya belum tahu apakah kemudian Pak Prabowo dan Gibran punya mendapatkan berkah elektoral dari debat itu atau tidak. Kemarin kalau misalkan posisi Pak Prabowo dan timnya tidak melakukan serangan balik ya dengan misalnya melaporkan, saya pikir yang punya apa yang mendapatkan berkah elektoralnya itu justru pasangan 02 karena lagi-lagi menurut data kita publik kita itu lebih simpati dengan orang yang terzolimi, Mbak. Mm. Dan strategi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa capres termasuk SBY. Dulu beberapa kali pakai strategi dizolimi. Dan SBY 2 kali periode memenangkan pertarungan Pilpres gitu. Bahkan partainya dari 7% menjadi 20%. Salah satu strateginya adalah dizolimi dan politik santun. Nah, makanya sebaiknya setiap capres ataupun cawapres itu berlomba-lomba menunjukkan politik santun. Kalau memang debat menjadi forum untuk mengagregasi suara publik begitu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk saling serang. Publik tidak suka, Mbak. Hanya sekian persen yang suka dengan gaya begitu. Sebagian besar publik nggak suka dengan orang yang arogan, orang yang menyerang orang apalagi urusan pribadi. Sebagian besar tidak suka. Dan itu harus jadi catatan. Nanti kita cek data survei ya setelah debat ketiga ini. Seperti apa efeknya. Baik, Bang, ini kan Siapa yang naik? pelaporan dari apa namanya baik individu maupun tim dari Prabowo dulu juga sempat melaporkan Pak Jokowi pada tahun 2019 pada waktu Pilpres. Apakah ini eh, memang gaya dari tim Prabowo untuk saling melaporkan lawan setelah debat Pilpres atau bagaimana ini, Bang? Iya, itu sebenarnya gaya lama dan masih dipakai sampai sekarang. Harusnya tim Pak Prabowo itu karena Pak Prabowo itu bersanding dengan Gibran, putra Bapak Jokowi ya, harusnya pakai gaya baru. Gaya baru apa? Gaya baru adalah gaya sederhana, gaya santun, gaya dizolimi. Kalau strateginya itu sebenarnya jauh lebih mendapat simpati publik. Mm-mm. Jadi sebenarnya setiap capres dan cawapres itu sebelum debat mereka harus membaca data. Mereka harus based on data. Sebenarnya apa sih yang diinginkan publik? Saya khawatir Pak Anies Baswedan tidak membaca data secara detail soal bagaimana sebenarnya perilaku pemilih Indonesia. Karena kalau kita bicara perilaku pemilih warga Indonesia secara umum, memang tidak suka dengan orang yang terlihat itu arogan gitu ya, terlihat menyerang gitu. Paling suka dengan orang yang seolah-olah terzolimi. Dan hari ini kalau kita perhatikan video-video Pak Prabowo dizolimi itu kan muncul terus Mbak di laman media sosial. Sengaja Ya. memang dikapitalisasi oleh tim 02 Mm. membungkus satu narasi, satu asosiasi bahwa Pak Prabowo dizolimi. Apalagi posisi Anies itu adalah orang yang pernah dibesarkan Pak Prabowo. Itu yang kemudian videonya viral. Bagaimana pernyataan Anies dulu yang tidak akan maju sebagai capres selama Pak Prabowo maju sebagai capres begitu. Termasuk video-video pemberian dukungan Pak Prabowo kepada Anies di DKI Jakarta juga hari-hari ini muncul terus di timeline media sosial, Mbak. Nah, itu kemudian dimanfaatkan oleh tim 02 untuk membangun framing bahwa Pak Prabowo dizolimi oleh orang yang pernah dibesarkan. Sebenarnya ini tidak bagus untuk Anies Baswedan framing itu. Baik, Bang, ini Coba. kan tapi framing itu kemudian dibuat untuk dari paslon nomor 2. Tapi di satu sisi Pak Prabowo kemarin memberikan suatu kata-kata kasar kepada Pak Anies menanggapi dari debat kemarin. Apakah ini akan berbanding terbalik dengan cara dari tim Pak Prabowo dengan cara Pak Prabowo sendiri begitu? Nah, itu dia. Harusnya kalau misalkan konsisten, Pak Prabowo meniru gaya Presiden Jokowi, gaya Pak Jokowi lah ya, yang udah berhasil 5 kali dalam kontestasi, itu selalu menggunakan pendekatan itu. Harusnya Pak Prabowo merubah strategi.
jangan menggunakan strategi lama. Karena kita juga melihat ya beberapa video Pak Prabowo juga ada kata-kata yang tidak pantas begitu. Baik sebelum debat, pasca debat juga ada komentar-komentar yang agak keras gitu ya. Itu juga sebenarnya tidak tepat. Kalau misalkan tadi strateginya adalah membangun narasi bahwa Pak Prabowo dizolimi. Kalau mau membangun narasi dizolimi, mendapatkan simpati publik, Pak Prabowo harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan negarawan. Menunjukkan negarawan itu ya tidak melakukan serangan balik begitu. Berikan ucapan terima kasih dan yang penting adalah tegak lurus cinta tanah air. Nah yang begitu-begitu Mbak, itu harus lebih banyak diucapkan oleh Pak Prabowo ketimbang mengomentari balik yang dengan nada-nada guyon dan sinis begitu. Baik. Kalau misalkan ya Terakhir Bang Ali, ini Bang sekaligus sebagai closing statement debat keempat mendatang yang akan terjadi, yang akan dilakoni oleh Cawapres, Bang Ali, harapannya seperti apa dan apakah ada kemungkinan bakal ada pelaporan-pelaporan lagi seperti debat kemarin begitu? ya, pertama saya berharap tidak ada lagi pelaporan-pelaporan pasca debat. Yang sekarang sudah berlangsung biarkan itu sebagai apa namanya ya pelajaran, jangan diulang lagi. Itu menurut saya Mbak ya, karena nanti membatasi calon presiden, calon wakil presiden untuk menyampaikan apa-apa yang ada yang di apa namanya pikiran mereka. Yang kedua adalah debat yang terakhir ini, baik capres maupun cawapres harus mampu dijadikan forum medium untuk benar-benar menyampaikan gagasan secara artikulatif, secara utuh, secara kreatif. Hindari gimmick, hindari serang pribadi. Tonjolkan apa diferensiasi dari masing-masing paslon. Itu yang paling penting menurut saya. Ketika misalkan ditanya 01, apa diferensiasinya? Apa top of mind-nya? Ditanya 02, apa yang terlintas di benak warga Indonesia? Ditanya 03, apa yang menjadi top of mind mereka, warga Indonesia. Nah, sebenarnya itu yang harus kemudian dimunculkan. Justru memunculkan simbol politik itu jauh lebih produktif ketimbang saling serang dan lebih banyak memunculkan gimmick begitu, Mbak. Simbol-simbol itu maksud saya harus membangun diferensiasi seperti zaman 2014 dan 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Itu kan membangun satu diferensiasi, Mbak. Satu simbol politik. Satu adalah Pak Prabowo dulu sebagai tokoh kuat, macan Asia, naik kuda sebagai capres kuat gitu kira-kira. Pak Jokowi saat itu sebagai capres wong cilik, sederhana, merakyat, kemudian suka belusukan, kemudian pas daftar ke KPU pakai odong-odong, yang satu pakai mobil apa itu kan, dan biar gagah. Itu harus yang dibangun nanti, diferensiasi, karena publik butuh pembeda antara 01, 02, dan 03 ini Mbak. Nah itu sebenarnya Mbak, harapan kami. Baik, harus ada pembeda dan agar tertarik untuk menarik dari semua kalangan begitu ya Bang ya tentunya. Betul, betul. Baik, terima kasih Bang Ali atas perbincangan hari ini. Kita sama-sama menunggu bagaimana kemudian debat Cawapres besok, apakah jawaban dan gagasan-gagasan yang mereka lontarkan bisa menaikkan elektoral dari Capres mereka masing-masing begitu ya Bang ya. Ya, baik. Baik, Sama-sama hari ini. Makasih. baik. Terima kasih. Demikian Tribun on Focus hari ini. Sampai jumpa di Tribun on Focus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.